Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh, bini sepuh desa Dusun Supanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Komplit nih. Alhamdulillah sonten menika kula lan panjenengan tasih saged muwajahah gitu, bertatap muka, senyum ceria niki tandane insyaallah kula panjenengan sehat lahir lan batin. Amin Allahumma amin. Shalawat salam mugi barokah mugi tansah pinaringan kangge Rasul junjungan kula panjenengan sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliaulah yang telah menunjukkan jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah fid dini wad dunya wal akhirah, yakni ad-dinul Islam. Sonten menika kula lan panjenengan melangkah kepada materi kewajiban terhadap orang lain, kewajiban terhadap sesama muslim dan kewajiban terhadap sesama manusia. Bu, terusnya dalam surat Al-Quran ayat ke-88 dari surat Al-Hijr, kula lan panjenengan dipun kengken dening Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Bu, kepada sesama muslim kewajiban kita adalah bersikap rendah hati. Mboten angsal somse. Bahasa Arab sakniki somse niku sodok menyek niku lho. Nggih, ketemu melengos. Ngoten nggih. Kemudian disopo apen-apen mboten kepireng. Nggih. Nabiyu ngaji mawon. Pergi lan apa? Pergi sepedanya. Pas disopo apen-apen boten semaur. Mergi lan apa? Mergi sing nyopo ketinggalan boten selevel karo sing ngono. Kene kan sugih. Napa awakmu gak sugih kok nyopo kene? Kalau disapa sesama yang derajatnya tinggi itu seneng, tapi kalau disapa yang bukan derajat tinggi itu melengkos. Jenengan ngoten ta? Alhamdulillah. Engkang ngaos insyaallah wonten sing ngoten. Nggih. Tapi lain lagi Bu nek apa ngeten. Ketika ketemu di jalan kemudian disapa tapi tidak terdengar. Kadang kan ngoten nggih Bu. Ten napa malih ten kene jalanan moro wadah. Wis macet ngoten kadang fokus ten ngajeng. Jange ten pundi Bu? Mboten kepireng. Empun ati loro. Kadang-kadang niku nggih ngoten jenenge manungsa, nggih Bu. Jadi kalau perintahnya Allah dalam Al-Qur'an itu kita disuruh merendah diri alias rendah hati. Buat merendah diri berarti
kemudian jenengan disopo ya meneng ae. Aku lho wong gak duwe kok sampai nyopo aku. Isinah mboten nggih. Rendah hati niku ketika ada orang yang mengajak bicara itu dengan muka yang manis, senajan boten gada yotro. Kadang-kadang boten gada yotro itu sing kena itu tanggane. Apa nyopo-nyopo? Ada tanggane. Nanti yuk. Boten saged nyautang terus dadi sing kena tonggo. Kadang-kadang ngoten lah. Orang yang rendah hati niku Bu, ketika disapa itu memberikan muka yang manis. Ya Bu, ketika ada masalah boten ditunjukkan. Napa malih di status hari ini saya sedang bertengkar dengan suami saya. Lah napa bertengkar kok di status? Ya Bu. Di status niku yang bisa menginspirasi boten napa-napa. Nggih, atau yang menjadi doa. Ya. Kadang-kadang nggih walaupun menginspirasi kadang nggih boten seneng kok Bu nggih. Tapi kan intinya niku kita menyetatus, membuat status itu adalah untuk berbagi kebaikan atau minimal membuat kita senang. Ngoten lho Bu nggih. Perkara sing mulia niku boten seneng nggih urusane sing mriku. Kadang-kadang kan ngoten. Napa penyakit iri? Ibu ora tangga wingi mari sepedanya, saya sepedanya maneh. Ngono ku terus mari ke status. Delok sak dilukas status. Terus status temen wadah sepeda. Di status nono tae. Nggih Bu nggih. Total nyetet sepeda 28 juta. Nmax wah arek paling luwih utang. Niku nek apa tiang iri. Tapi nggih mangkane kula panjenengan niku nggih sing sering-sering ketika memosting niku kalih membaca dzikir sehingga bismillah Allah yang membolak-balik hati boten wonten ati loro. Kadang tak ngoten jeneng manusa. Lah ketika kita sudah memasrahkan kepada Allah kita berzikir kok wonten sing ati loro nggih niku boten urusan panjenengan. Niku berarti memang beliaunya ada sakit hatinya. Nggih, nek sakit hati niku nggih, nek masih belum parah nggih, bisa untuk diobati Bu. Nek sudah parah itu Bu, ketemu siapa saja koyo ada salah kabeh. Niku tiyang sing ada iri dan sakit hati. Kemudian kalau ada hadisnya Rasulullah menyebutkan ngeten, nggih. Al-muslimuna ikhwatun. Orang-orang yang Islam itu adalah ikhwatun, bersaudara. Ya Bu. La fadla li ahadin ala ahadin. La fadla, tidak ada yang lebih utama li ahadin antara seorang ala ahadin, di atas seorang yang lainnya. Illa bit taqwa, kecuali karena sebuah ketakwaan. Maka nih orang sesama Islam itu kemuliaannya itu adalah karena dia bertakwa. Jadi bukan karena derajatnya, bukan karena cantiknya, bukan karena banyak job-jobannya, bukan karena bisa memberi tadi itu. Tetapi yang saya sebutkan tadi bisa jadi itu adalah bagian dari takwa ketika dikerjakan karena Allah lillahi ta'ala. Ngoten Bu nggih. Kadang-kadang wonten sing berbuat baik tapi tujuannya karena memang ya uangnya lebih daripada aku bingung, uangku banyak, ya sudah tak kasihkan aja. Enggak ada diniatkan ikhlas karena Allah. Makanya nggih Bu nggih panjenengan niat memberi orang lain nggih bismillah nggih kanthi manah ingkang ikhlas. Saged Bu, bisa jadi boten saged, tapi dicoba. Gitu. Kita kadang manusia itu pun berbuat baik, sing ngompori kata, ngompor-ngompori itu. Sinten sing ngompor-ngompori Bu? Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu yang selalu membisikkan was-was
di dalam hati manusia, alah duitku 100, engko nek tak gawe amal, lah ya dadi 90. Terus mari ngono, engko aku iso tuku tak enggak, blonjo tak enggak. Meneh iso blonjo tak enggak, aku setan yang selalu mau was-was di dalam dada kula panjenengan sami. Makanya ketika ada seperti itu, sunnahnya diapakan? Sunnahnya adalah berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata-kata istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sakarso panjenengan istighfarnya. Nggih, bahasa Indonesia nggih monggo bahasa Indonesia. Basa Jawa nggih monggo. Basa Inggris nggih saged. Nggih, Bu. Kecuali memang ibadah yang sudah aturannya pakai bahasa Arab, kados salat. Nggih boten angsal kemudian pakai bahasa Perancis, Spanyol. Boten Allahu Akbar, boten angsal. Jadi ketika takbir ya Allah, Allahu Akbar senajan tiang Spanyol, senajan tiang Jawa, senajan tiang Cina, sedaya damel satu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu dalam hadis riwayat At-Tabrani. Kewajiban kepada sesama muslim. Ibu Bu, kenapa kula panjenengan sami harus mengetahui kewajiban-kewajiban kita kepada sesama muslim? Karena kita hidup sesama umat Islam khususnya itu nggak 1 jam 2 jam, tapi setiap hari. Nah, nek kula panjenengan boten ngertos kewajiban kula panjenengan sami, maka yang ada adalah sakarepe dhewe. Ning sakarepe dhewe ya nggarai ruwetnya masyarakat. Wanu lambe-lambe kene dhewe, ya memang lambe panjenengan piyambak, nggih Bu. Napa? Yang punya ya kita sendiri, badan-badan kita sendiri. Sepeda ya sepeda kita sendiri, seandainya naik sepeda kemudian sepeda di blokno, kadang-kadang kan ya wonten. Cuma kita nih karena hidup bermasyarakat harus diperhatikan etika bermasyarakat, apalagi bermasyarakat yang sesama muslim yang sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Mergi napa budura mergi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu sampun disebutaken Rasulullah. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Jadi perumpamaan orang yang beriman fi tawaddihim dalam hal saling mencintai, wa tarahumihim dan saling menyayangi, wa ta'atufihim dan saling mengasihi, mathalul jasadi itu ibaratkan sebuah badan, sebuah tubuh. Itu terus Rasulullah. Idashtaka minhu, ketika ada satu saja yang menderita atau sakit, ya udhun ya Bu, dari sebuah penderitaan, tada'alahu maka menjalar ke seluruh tubuh penyakitnya tadi. Kados jenengan sakit gigi gitu, giginya yang sakit, tapi ketika semisal ini ada tetangga nyetel somborot misalnya, gigi sing sakit ini Bu, boten sing cenut-cenut gigi mawon, saala itu koyo jantungnya kudu cepet ae. Niku tiyang sakit gigi, makanya wonten sing ndamel aku Bu, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kita berkata Bu, nggih. Mergi napa sakit gigi wala Bu, maem niku lho. Sing kuwe biasane akan sehat iku. Pas sakit gigi Bu, ada. Mboten kalu maem. Jangan sekolah to Bu. Bisa makan, tapi kira-kira merasakan selezat ketika sehat napa mboten? Lah mboten nggih. Nah, kados niku tiang mukmin satu dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu badan yang ketika ada satu yang sakit, maka seluruh badan ikut merasakan sakitnya.
Sing napa? Yang sakit itu ini Bu, punggungnya. Tetapi yang meriang seluruh badannya. Nggih napa mboten Bu? Yang pegel kakinya, tetapi yang panas dingin sak badan. Nggih ngoten nggih. Itu adalah perumpamaan dari Allah untuk orang yang beriman. Jadi semisalnya ada saudara kita sesama kaum mukminin yang ada disakiti oleh orang lain, maka seluruh umat Islam, umat mukmin sedunia itu juga ikut sakit. Nggih Bu nggih. Kados contohnya tengene saudara-saudara kita di Palestina. Padahal sudah jelas Bu, dunia itu mengakui. Jadi yang namanya kemerdekaan itu hak seluruh manusia, sudah mengakui Bu. Tetapi kenapa kok masih ada yang dibom, yang dibunuh, yang ditindas, dan itu adalah kaum muslimin, mukminin yang notabene itu adalah saudara kita semua. Makanya kita ya sakit Bu. Makanya ketika ada yang ada yang mengumumkan pengumpulan donasi itu panjenengan nderek ya. Wonten sing nderek, wonten sing dereng saged nderek tapi ndongaaken ya Allah. Nggih. Bahkan Imam Masjidil Haram juga setelah sholat kemudian ikut mendoakan Ibu nggih bagi keselamatan kaum muslimin di Palestina. Ibu nggih. Jadi idashtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi. Jadi ketika ada yang terkena sakit satu anggota badan saja, maka seluruh badan merasakan sakitnya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nggih, Bu nggih Bu. Terusannya Bu, sa'irul jasadi bisahri wal huma. Bisahri itu tidak bisa tidur, ya Bu. Apa Bu? Gelisah mata nggih. Wal humma dan panas dingin kabeh. Badan rasane meriang. Ya Bu, pun mboten saged tilem, meriang sisan. Niki napa malih yang sakit jantung. Wonten tiyang niku sakit jantung dipasang ring di jantungnya. Alhamdulillah panjenengan mriki niki jantungnya sehat sedoyo nggih Bu. Alhamdulillah. Monggo sering-sering bersyukur kepada Allah. Bu, apakah yang sakit jantung berarti gak pernah bersyukur? Gimana? Bisa jadi pujiannya Allah untuk menghapuskan segala dosa-dosa beliau itu lewat situ. Lah kula panjenengan sami bisa jadi lewat yang lain. Ada yang dicoba hanya penyakit sebentar-sebentar sakit, tapi mboten parah, mboten sing ngoten. Ibu sakit mele ngoten nggih ngoten mawon Bu, sing mboten bisa parah-parah. Nggih nek sakit mele, makane jenengan nggih ndonga ngoten lho, Bu nek sakit nggih ndonga sehat walafiat. Ya. Dene sakit ya Allah nggih. Sakite sing ringan mawon, sakite sing cepet sehat. Lah ngoten nggih Bu nggih. Kadang-kadang niku enjing ya Allah koyo aneh kok sore aku gak iso ngaji di masjid rek. Isu kok rasane motoku napa nyawang niku bergunang-gunang sirah bliyek. Wis aku tak turusi wis. Ngoten nggih. Makan bubur, minum obat, terus damel teh anget. Damel tilem dur-dur bangun alhamdulillah sampun sehat niku nggih. Jadi wonten tiyang niku ning ketika sakit kemudian minum obat niku terus dengan dikir pagi dan petang niku saged bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Diminum obatnya bismillahirrahmanirrahim. Wonten nggih. Wonten sing damel bismillahirrahmanirrahim. Waras ya Allah, waras ya Allah, waras ya Allah saged. Wonten sing minum obat niki kalih selain bismillahirrahmanirrahim minum obat niku nggih kalih bayar memberikan santunan atau sedekah. Enak jom, enak. Wonten anak yatim terus. Kina dhewe tumbas es krim. Es lagi begitu sakit, begitu jauh, kemudian ya
Ya Allah, kula nyatakan niku wau damel sedekah kula mugi ninggal saras. Ngoten nek panjenengan. Ibu nggih. Terus saged Bu nggih istilahnya itu bertawasul. Bertawasul itu berwasilah atau menjadikan perantara sebuah kebaikan untuk doa kita agar diijabah oleh Allah. Jadi berwasilah itu adalah yang pertama bisa dengan amal soleh. Itu contoh seperti yang dicontohkan oleh Nisa pemuda yang terkurung di dalam gua itu. Bertawasulnya itu dengan amal soleh. Ibu panjenengan pernah mendengarkan cerita dari Pak Yai atau Ustaz. Jadi tawasul itu adalah dengan amal soleh. Jadi bisa juga dengan sholat panjenengan, Ibu kan. Kalau kita walaupun nggak dipakai sholat itu sebagai tawasul, tapi sholat itu sudah bisa menjadi apa Bu? Penebus dosa. Kalau dalam hadis ini sholat duhur ke sholat asar menjadi penebus dosa di antara keduanya. Sholat asar ke sholat maghrib menjadi penebus dosa di antara keduanya. Sholat maghrib ke sholat isya bisa menjadi penebus dosa antara keduanya. Sholat isya ke sholat subuh bisa menjadi penebus dosa antara keduanya. Itu sholat. Wudhu gimana? Wudhu itu bisa menggugurkan dosa di anggota wudhu yang sudah dibasuh sampai pada tetesan air yang terakhir. Ibu, lama tadi di sini. Nah, wudhu, sholat. Sama juga dengan umroh ke umroh berikutnya menjadi kafarat, menjadi penebus dosa antara kedua umroh tersebut. Haji juga gitu. Jadi amal ibadah ternyata sedemikian hebatnya oleh Allah dikemas untuk kita nikmati supaya kita nggak cari kepada yang lain yang nggak dianjurkan, yang nggak diridhoi oleh Allah. Kalau yang aturannya Allah saja sudah jelas, kenapa cari aturan yang lain? Gini, kadang-kadang wonten sih cari aturan yang lain. Jadi kita ikuti aturan lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Bu? Dalam Al-Quran dan hadis. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lah Bu, kula panjenengan sami sampun pernah kepireng kewajiban muslim satu kepada muslim lainnya itu ada yang menyebutkan 5. Nah, yang di sini ada yang menyebutkan 6. Saya sebutkan hadis riwayat Muslim, Imam Muslim yang menyebutkan ada 6. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslimi alal muslimi sittatun. Ya Bu, jadi ada hak muslim terhadap muslim yang lain itu adalah sittatun, 6 macam. 1, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam untuk beliau. Panjenengan ketemu, kula panjenengan ketemu siapa saja yang sesama muslim, maka yang mendahului menjawab salam, yang mendahului mengucapkan salam itu adalah sebagai menunaikan hak. Nah, yang jawab salam Bu itu adalah wajib malah Bu. Jadi wajib bagi tiap muslim itu menjawab salam. Jadi hak muslim terhadap muslim lainnya itu yang pertama tadi adalah mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua adalah ketika memanggil maka datangilah. Ketika mengundang maka tunaikanlah. Jadi ketika kula panjenengan diundang sing sae, undangane sing sae lho, yang di dalamnya itu sesuai dengan perintah Allah atau kegiatan tadi adalah bisa mendatangkan ridho dan kasih sayang Allah, maka hendaklah mendatangi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idzastansohaka fansohlah. Apabila
dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Kados panjenengan ngeten iki. Kenapa saya berani mengingatkan panjenengan? Karena panjenengan yang minta kepada saya. Enggak Bu, saya nggak minta, diwakili oleh Bu Enda. Bu nyuwun tolong nggih Bu, akad panjenengan ten Kanyar Bisi pengawasan saleh. Niku ada undangan. Dan karena di sini sifatnya itu adalah kita berbagi ilmu Bu, mungkin ada yang lebih dulu saya ketahui belum panjenengan ketahui, atau saya mengetahui panjenengan dia mengetahui, tapi kita saling mengingatkan karena namanya manusia ini al insanu mahallul khata' wa nisyan. Menungso niku tempate salah ambek lali. Nek mboten dielingno nggih lali. Aja mari panjenengan sing sampun sepuh, kula mawon kadang lali. Budura terus kula diparingi donga kangge nyoga kula, cek mboten betik, nang kok mboten diparingi sampai saniki. Lha jenengan mboten ngelingaken. Lah kula niku kadang sing dipikir. Padahal belum tentu Bu, bisa jadi panjenengan kali kula malah kata panjenengan mikirnya daripada kula niki. Napa istilahnya ngoten nggih? Sik pengalaman nggih di bawah pengalaman panjenengan. Tapi nggih namine kula mungkin nggih keterbatasan ilmu dan pengalaman kula yang menyebabkan menurut kula niku kata, tapi menurut panjenengan bisa jadi boten kata. Ya lah budura mengatasi pikiran papat bojo situk ya. Murid pinten 500 ya. Mosok ngono ae bingung mikir. Lah sing aku lebih mikir sak desa. Sak desa wonten misale niki panjenengan. Kan kula niki dadi petugas makanan bergizi gratis. MBG mikir tiyang Pulo, Kanyar, Ngering, Kedung Jati. Ini ku lebih dari 500 malah yo gak mikir kata. Budurung sak monten nek mikir kata niki. Mergi keterbatasan ilmu dan pengalaman kula. Bisa jadi ngoten. Makanya kula tak mriki niki Bu, mboten berarti kula niki sing saking mletene, saking pintere, saking kemenyeki mboten Bu. Tetapi karena kula diundang, makanya kula hadir insyaallah saling berbagi, saling mengingatkan. Ngoten nggih Bu? Jenengan mboten jawab nggih nggih. Bejeng mari kula mboten mriki. Lah panjenengan mboten nggih kok. Wong sing ngundang kula lah panjenengan. Nggih ta Bu? Nggih. Ngoten niku lho sampeyan. Iku nomor 3. Nomor sekawan nih. Wa idza antasa fahamidallah fasyamidhu. Dan apabila orang Islam itu bersin kemudian memuji Allah, haji. Kalau bisa haji itu ke kiri. Haji, tangannya tangan kiri. Haji, alhamdulillah. Fasyamidhu, maka doakanlah ketika haji. Alhamdulillah. Jenengan yang mireng niku jangan doakan. Yarhamu kau, semoga Allah merahmatimu. Nek perempuan bisa yarhamukillah. Sebenarnya yarhamukallah itu boleh perempuan, boleh laki-laki. Tetapi kalau secara domer dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ka itu adalah berarti kamu. Nek perempuan tuh ki, makanya ada yarhamukillah. Nggih. Ngoten. Itu yang keempat. Yang kelima, fa idza maridha fa'udhu. Apabila orang Islam itu sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Makanya kula panjenengan niku mboten heran nek tiyang Kanyar wonten sing sakit, jenengan mendatangi. Syukur-syukur membawa yang membahagiakan. Napa buah? Tentu yang bahagiakan buah saja. Terserah panjenengan pengen bawa apa, yang penting membahagiakan. Misalnya datang, assalamualaikum. Iki lho yo tak kawan asli. Senengan sampean. Muga-muga nang dadi warase. Ngoten nggih Bu. Itu nomor gamsa. Terakhir Bu. Wa idza mata fa'at bihu. Dan apabila orang Islam itu adalah meninggal, fa'at bihu, maka ikut
ikutilah dia, iringilah dia, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan sampai membakar. Jadi itu ketika ada yang meninggal dunia, kula panjenengan itu punya kewajiban untuk satu tadi memandikan dulu Bu, dimandikan. Yang dipastikan yang memandikan itu orang yang bisa menjaga rahasia mandi. Jadi Bu, kula panjenengan ketika diamanai untuk memandikan jenazah, niku harus bisa cek menjaga aib dan rahasia mayit. Niku ketika memandikan, ketika mengkafani juga gitu Bu. Kadang wonten sing dikafani, pun dikafani dadakno gedhe sih, mancur kafani dadahe. Napa Bu? Merah semua. Nah, itu dikondisikan yang lebih baik lah. Dikasih mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak keluarga. Itu ketika mengkafani. Menyolatkan juga gitu Bu, terlebih dahulu untuk menunaikan hutangnya. Oke Bu, oke. Jadi hutang 1 juta, nyuwun balikan 1 juta. Syukur-syukur kula misalnya hutangi panjenengan, pas panjenengan mantun adol tanah, nyaur Buduro niki hutang panjenengan 1 juta. Lah kula Buduro ya kok ketepaan mantun dodol tanah. Pun Buduro iki 1 juta hutang kula tak sawuri jenengan. Tak bonusi 1 juta Buduro. Angsal apa boten? Angsal rezeki 1 juta boten. Pokoke boten manak ngoten lho. Lah nek manak niku lak ya menungso saged manak. Nah ya terus saged manak niku. Boten angsal nggih. Niku ketika menyolatkan. Jadi ketika dipastikan hutangnya sudah lunas, baru Rasulullah menyolatkan. Jadi ketika nggak ada keluarganya, kemudian sudah siap ini, si mayit ada di depan, kemudian mau disolatkan, kok ternyata ada yang ngomong ini masih punya hutang Rasul sama saya. Maka Rasulullah menanyakan dulu pada sahabat-sahabat, dan orang ini tidak akan kita sholatkan dulu sebelum ada yang bersedia menanggung hutangnya. Misalnya ini mayat di sini, kemudian mau disolatkan, keluarganya nggak ada, sebatang kara, kemudian punya hutang kepada panjenengan Bu, usum ya. Kemudian hutangnya 500.000 misalnya. Bu, si mayat niki nanti akan tertahan, tidak bisa menuju kepada Allah rohnya. Kenapa? Masih punya sangkutan hutang ke Bu Sumayyah. Sinten tenajan iki sing purun bayaraken utang si mayit kepada Bu Sumayyah. Oh ternyata menang kabeh. Nah apa Buduro keluarga yoga, tangga yoga, dulur yoga, wong ya gak tau apik begini. Nah lha apa tak sawur. Dilalah Bu Sumayyah sanjang. Gimpun Pak Imam, kula ikhlasaken subhanallah. Panjenengan sing angsal ganjaran double-double. Nggih, jenengan tiyang sae. Alhamdulillah. Syukur-syukur tiyang anyar boten wonten sing gak ada utang. Alhamdulillah. Sing gak ada utang kula dongaken mugi-mugi utange nang lunas. Amin. Ibu, lantaran kita berwasilah dengan rutinnya kita ngaji Al-Qur'an Ahad sore. Amin Allahumma amin. Niku ketika menyolatkan. Kemudian ketika menguburkan. Kubur juga gitu Bu. Ketika orang yang meninggal dunia dikuburkan, maka jangan sampai ada keluarga si mayit yang meratapi kepergiannya sampai menyebutkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ya Cak, sampai kok wis kepundhut lho Cak. Nah aku mari ngene piye uripku Cak, terasa. Nggih, dumane bojone tersayang. Sampai sampai mati Cak, aku yo melu mati sisa aku tak buwon. Ora yang ngomong tok tak kala aku. Mas saya pur. Kuburan. Niku ketika menguburkan. Niki intermezzo bukan ngaten kudu kok dhewe guyonan tiyang meninggal boten. Maksudnya itu ketika orang ada
meninggal dunia, jangan sampai ada menyebutkan sesuatu yang bisa malah memberatkan si mayit di dalam kuburnya. Karena ketika sudah meninggal dunia itu sudah terputus amalan semuanya, Bu. Ya, kecuali 3 perkara yang sudah pernah kita bahas. Sedekah jariyah, sedekah yang tahan lama, pahalanya mengalir terus, kemudian ilmu yang diamalkan, selama ilmu itu dikerjakan orang yang kita ajari maka pahalanya mengalir terus. Kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua dan menyebarkan kebaikan. Itu sama juga dengan misalnya panjenengan anak soleh tahu berbuat maksiat kepada Allah, jenengan dongaken orang tua, terus orang tuanya orang tua lagi. Nek orang tua namanya mbah gitu nggih. Nek orang tua mbah namanya buyut. Orang tua buyut namanya cangga. Itu ketika menguburkan. Kemudian juga orang yang meninggal dunia itu kita iringi dia dengan apa? Dengan mendoakan. Bu, mendoakan itu walaupun orangnya sudah meninggal, kita nggak pernah bertemu, misalnya ini wow, canggah panjenengan misalnya, itu kan panjenengan dari sempat berjumpa, beliau sudah kabudut duluan, panjenengan hanya mendengarkan cerita dari ibu panjenengan, biar niku nak, canggah sampean niku nak, wajahnya ganteng. Nek ketemu wong iku masyaallah guyu. Terus nek kepetok arek cilik iku nak diwehi dhuwit 1000-an kabeh. Hanya dapat cerita, panjenengan bisa mendoakan karena panjenengan anak yang soleh. Doa panjenengan juga sampai kepada canggah panjenengan. Ya Bu. Tadi ngoten itu adalah hak muslim satu kepada muslim lainnya. Itu tentang sesama muslim. Kemudian kewajiban yang kepada sesama manusia itu adalah diantaranya, kalau sesama manusia itu diantaranya yang paling perlu kita biasakan itu adalah toleransi atau tenggang rasa. Jadi kita menyikapi orang lain dengan baik, seolah-olah kita merasakan seandainya di posisi beliau. Ngoten maksudnya gitu. Itu toleransi. Jadi kewajiban kita kepada sesama manusia itu Bu adalah selalu menciptakan kedamaian, kemudian juga meringankan beban orang lain dan memberikan manfaat kepada sesama. Itu adalah kewajiban kita. 3. Tadi menciptakan kedamaian, kemudian meringankan beban, kemudian menyebarkan manfaat kepada sesama. Ibu, jadi toleransi itu bagian dari ini tadi, bagian dari menciptakan kedamaian, meringankan beban, dan juga memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika kita dengan orang yang lain agama, lain keyakinan, lain pendapat, lain jenis kelamin, lain suku, lain bangsa, lain budaya, lain adat, lain kewarganegaraan, maka yang perlu kita junjung tinggi itu adalah kita harus selalu menyebarkan, menciptakan kedamaian, meringankan beban, dan juga memberikan manfaat. Kita harus berusaha menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi tonggoe misalnya kula panjenengan kan tiyang Jawa gitu nggih. Lah ya rek pancen wong Jawa. Nah iku lho gak Jawa. Mosok ana wong tuwa nek ngene nisor dene nek dhuwur misale gitu misale. Namine tiyang niku ketepaan tiyang Inggris. Ya mboten ngertos nonton boten Inggris itu. Ya Bu. Intinya kalau yang diajarkan oleh agama kita, kita harus menjaga adab kepada orang yang lebih tua. Dene adabnya di Jawa itu adalah orang yang lebih tua itu duduk di atas, yang muda di bawah. Maka itu
bisa kita pakai selama tidak menimbulkan hal yang jelek. Kalau menimbulkan hal yang kurang baik ya tidak usah dipakai itu. Adat dimanapun itu. Kadang-kadang ya ada yang tidak pakai tapi malah disalahkan. Ngoten kayak gitu. Lah ya ada tidak kene ini apa mlebu desa iku gawe klambi warnane putih. Lah iki gak warna putih. Ana kembang-kembangi balik misalnya. Padahal memang tamu itu harus menghargai, menghormati yang ditamui. Tetapi yang ditamui juga harus mengerti dan harus apa Bu? Legowo, rela hati, gitu. Namanya orang kadang kan nggak tahu, gitu. Sama juga dengan begitu. Ini adalah pentingnya toleransi. Jadi toleransi itu adalah bukan hanya yang lawan kita yang harus berbuat baik kepada kita, tapi kita juga harus menyambut dengan kebaikan orang tersebut. Ngerti nggih Bu? Dalam Al-Quran, panjenengan sudah hafal semua. Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini adalah diantara dalil Al-Quran yang menyebutkan kewajiban kita terhadap sesama manusia adalah toleransi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama mau gitu ya. Monggo tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Itu adalah katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi Rasulullah itu ada diperintah oleh Allah untuk berkomunikasi dengan orang kafir gitu ya. Katakanlah wahai orang-orang kafir, Bu, nyuwun sewu nggih. Kalimat kafir itu mboten menghina. Tidak ada unsur penghinaan dalam kalimat kafir. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Islam kok nyebut saya kafir misalkan, orang yang nggak Islam kan karena mereka nggak tahu. Kafir itu adalah apa Bu? Adalah tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Ya memang itu sebutannya, Ibu. Jadi keluar dari apa Bu? Keluar dari keyakinan bahwa Allah itu Tuhannya, Muhammad itu Rasulnya, dan tidak yakin pada rukun iman yang 6, makanya disebut dengan kafir. Bukan berarti menghina. Kenapa orang Islam menyebut kafir? Jadi diganti, katakanlah wahai orang-orang non muslim. Justru malah kalau disebut non muslim itu malah tidak sesuai dengan apa Bu? Firmannya Allah, memang firmannya gitu loh. Jadi nggak boleh dirubah mungkin. Dan itu tidak penghinaan pada orang yang tidak Islam, ya Bu. Karena itu Rasulullah memberi contoh pada umatnya. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu bukan berarti somse, bukan berarti sombong. Ya memang kalau aku ya nggak menyembah Tuhannya, kalau nggak Islam, kamu tadi panjenengan, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan kamu pun sama, tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah saling menghargai dan menghormati. Kan ya? Berarti nggak mencampur aduk. Kulo Islam, monggo kulo tak sholat. Panjenengan boten Islam, monggo ibadah panjenengan. Betul loh. Maksudnya al-kafir. Jadi boten tidak ada unsur di sini yang merendahkan umat beragama lain. Ya Bu ya. Nek sampun jenengan kasih saran dulu
Nek buat dipari kadang-kadang lebih bablas. Baik, kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dabbatihi fayahmiluhu alaihi aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Tiap-tiap persendian manusia dalam tubuh ini ada persendian ini. Tiap persendian manusia itu ada kewajiban sedekah. Jadi ini ada kewajiban sedekah. Berarti manusia itu ada kewajiban sedekah untuk persendian yang ada di tubuh. Tiap hari matahari terbit, berlaku adil di antara kedua orang yang bersengketa, berarti sedekah. Ya Bu. Membantu seseorang yang mau naik ke atas kendaraan atau mengangkat barang itu juga sedekah. Ya Bu. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Dan kalimat yang baik itu juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin yamshiha ila sholati shadaqatun. Dan tiap langkah berjalan untuk sholat ke masjid, musola itu juga sedekah, atau ke tempat sholat. Kadang orang ke tempat sholat kan bukan hanya di masjid, bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola. Kadang-kadang kesolatan di rumah itu juga tempat sholat, sedekah. Ya Bu. Selanjutnya, wa yumitul adza anit tariqi shadaqatun. Dan menyingkirkan gangguan di tengah jalan itu juga sedekah. Apakah gangguannya berupa duri, apa batu, apa paku, apa Bu? Apa ranting pohon yang tumbang, apa segala macam yang menghalangi jalannya orang Islam atau orang lain atau manusia, itu adalah sedekah. Jadi persendian itu adalah wajib ditunaikan sedekahnya. Dari mana saja Bu? Bukan hanya dari uang. Bisa tadi gitu contohnya, bantu ngangkat notian gitu. Wonten tonggo jangan nyelep. Nggih Bu, nyelep niku lho Bu. Tegere puluh. Naik sepeda dadakno gawe goleng. Nah, jenengan pas lewat melintas, jenengan ikut bantu mengangkatkan, sedekah Bu. Ya Bu. Begitu sudah diangkatkan, sudah mau berangkat, delala ngajenge enten kayu sing malang ngoten nggih pradosa, jenengan mendhet mari sedekah mali. Subhanallah. Ya Bu. Wonten lare alit tenggene tengah jalan. Napa niki? Playong jenengan kengken minggir sedekah. Enak le, ini ora tak omongin nak mobil nak aja di jalan nak. Nek panjenengan pengen sedekah sing paling gampang niku mboten pakai uang niku mboten niku. Nggih Bu. Napa niku? Meringankan beban orang lain atau menciptakan kedamaian atau memberi manfaat kepada orang lain. Itu kewajiban kita sesama manusia. Mboten cekap saking kula, mboten pertanyaan ta Bu? Mboten nggih. Biasa wonten mau. Nggih, monggo. Bagaimana cara Islam untuk mengajarkan dan menjaga ukhuwah Islam? Mboten. Bagaimana cara Islam untuk menjadikan umatnya itu semakin kuat ukhuwah Islamiyahnya? Bu, nyuwun sewu. Tadi sudah kula panjenengan sami nggih belajar tadi tentang apa Bu? Tentang 6 hak muslim terhadap muslim lainnya. Ketika hak ini ditunaikan dengan baik, niku insya Allah nanti ukhuwah Islamnya ya bisa kuat. Kadang-kadang sing garai boten kuat karena nggak mau mengerjakan yang 6 tadi. Ya Bu. 6 niku napa mau Bu? Nggih, salam. Kadang niku gak gelem salamnya apa gak podo. Niku terus iki kotak-kotak. Nek gak podo organisasi gak gelem salam Bu. Plengkos misalnya. Nah itu yang menyebabkan. Kalau 6 tadi dikerjakan insya Allah kuat ukhuwah Islamnya. Gelem salam. Tapi nggih kadang boten niku Bu. Nggih ditingali momennya juga. Kadang itu momennya itu ketinggalan napa Bu ketok tutut ya aja langsung salam, kadang-kadang ya tambah di
Nggih, sing ilokno kadang-kadang nggih napa? Sanjang. Wong kok sok suci lah niku sing kalimat-kalimat niku lho sing tenang sami. Oh, mengucapkan salam kok diarani sok suci, sok alim. Nah, nggih. Jadi mau salam, paling boten didekati dulu kalau memang kelihatan cemberut. Nah, napa Mbak? Kok ketokane kok sodok mendung. Nggih, sepurane ya biar aku salah ya. Assalamualaikum. Nah, berangkat udah kerja. Nggih, niku salam. Kemudian tadi napa Bu? Kalau sakit di jenguk. Kalau minta nasihat dinasehati. Atau tadi kalau bersin mengucapkan hamdalah, kita doakan yarhamukallah, yarhamukillah. Atau tadi apa Bu? Ketika meninggal diiringi jenazahnya. Itu Bu. Itu adalah dikuatkan lagi, maksudnya diseringkan lagi, dirutinkan lagi. Itu adalah salah satu di antara yang menjadikan ukhuwah Islamnya itu semakin kuat. Itu cara Islam Bu. Ya, Bu. Ada lagi Bu yang bisa menjadikan ukhuwah Islamnya itu semakin kuat, yakni bersedekah. Ibu bisa menjadikan ukhuwah Islamnya kuat itu adalah kalau mau berbagi. Kelihatan tetangga kita sesama Islam apalagi kelihatan kesusahan, kita bantu berbagi, walaupun hanya berupa berbagi cerita. Apa sih itu kok itu aneh sama kok sedih, gak apa-apa cerita nanggonku, gak usah bayar. Kan biasanya ada konsultasi yang bayar lagi mana? Gak usah bayar, itu cek lego. Itu bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi berbagi. Jadi saling memberi hadiahlah kamu. Niscaya kamu saling menyayangi. Itu Islam. Jadi Islam memberikan tips supaya ukhuwah Islamiyah kita kuat juga harus memberi hadiah alias berbagi. Nggih, bener. Oke. Nyon pandungane nggih, mugi-mugi diberi keluasan rezeki lagi. Jadi besok insyaallah bisa berbagi lagi dengan panjenengan. Lah nek kula panjenengan seneng sayang kali kula lagi seneng. Nggih, seandainya ada apa-apa didongakno ya Allah. Kebetulan ya Allah buduro, alhamdulillah. Muga-muga sehat buduro. Ngoten niku boten sembarang tiyang lho purun ngomong ngoten. Ketemu pulau belum tentu akan mendoakan pulau. Lah ini sudah sayang, insya Allah mendoakan. Pada situ saliman matur suwun nggih Bu. Saliman iki lho Bu. Berguguranlah dosa kita. Dosa pulau kali sing nyalini pulau. Dalam Bu. Nggih, beceng sederek-derek insya Allah. Niku rezekine Bu. Kadang-kadang bareng beceng dilep ngalih ternyata kok mboten asal malih. Sing asal kok tiyang niku malih rezekine saking Gusti Allah sak. Ngoten lho Bu. Kula kan mboten pilih ngasih. Bunga tenaun lho Bu gantian Bu. Senajan gantian niku Bu, kadang-kadang mboten sami sing dikasihkan. Itu adalah definisi rezeki. Jadi tidak semua orang walaupun podo ngajine gak podo oleh. Nggih Bu. Wonten sing oleh niku ganjaran pergi baca ayat Al-Qur'an. Wonten sing mboten purun baca tapi hanya mendengarkan. Kita Bu. Nggih. Wonten sing baca nggih, mendengarkan nggih, terus taken nggih. Wonten sing mboten baca nggih, mboten mendengarkan, lagi ngantuk misalnya. Mboten taken nggih Anda. Sami ngaosen tapi mboten sami pahalai. Pergi napa wonten sing dobel niku. Nggih. Kula salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan satu majelis niki dereng tentu pahalai sami. Jawab salam. Wonten sing Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 30 kan pahalai. Wonten sing pergi ke dugi pas kula salam mboten sempat jawab salam kula ke dugi misale. Wonten sing pas niku kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiyangi pereng begitu kanca nyenggol wabarakatuh lho wabarakatuh to misale.
Berarti nggih, selain menunaikan hak Bu untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, menunaikan hak tadi 6, kemudian saling apa Bu? Berbagi, saling berbagi, saling memberi hadiah, Ibu. Terus juga ada lagi mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya nyata, salah seorang dari kalian tidak beriman sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri dan membenci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Maksudnya nyata, misalnya kulo mboten seneng nek dirasani masalah. Mestine tangga nggih mboten seneng nek dirasani, makane mboten sampai ngrasani tanggoe. Mungkin apa padha mboten senengi. Nah, kados ngoten. Jadi sama cinta kepada orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nek orang lain dikasih sesuatu sing wis mampu gak arep gitu. Kita ibaratkan kita sendiri. Nek kita nggak mau lah kok diweno tangga. Lagi definisi mencintai sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ngoten Ibu, itu diantara yang menguatkan ukhuwah Islamnya. Ada lagi Bu dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahkiruhu. Orang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh mendoliminya dan tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghina. Supaya semakin kuat ukhuwah Islamnya nyaku, gak boleh mendolimi, gak boleh menelantarkan dan gak boleh menghina. Ojo sampai keluar kata elek maksudnya kata mungkin. Jadi senajan misalnya dieleki hati, pun ngantos balas elek. Nggih Bu nggih. Oh pancene anake misalnya. Anake nyebut nama hewan di kebun binatang misalnya. Pancene anake panjenengan pun ngantos wonten sisan. Mungkin dibalas sisan. Oh awakmu pancene anake. Akhirnya nyogone sing semerang, sing kepir niru-niru. Oh berarti ibuku anake. Bule iku anake. Boleh nyebut. Nah, itu enggak boleh. Nanti semakin renggang ukhuwah Islamiyahnya. Supaya enggak renggang Bu, kita harus saling menghargai, menghormati. Nggih Bu, dan jangan menelantarkan. Nek ketinggalan tanggoe mboten saged. Misale nggih Bu, mboten saged rampok. Nggih, kita bisa membantu, menolong walaupun enggak memberi. Misale wonten mriki wonten arisan RT Bu. Wonten pintenan Bu? RW 10.000 lebih. Semisal 5.000 semisal. Kemudian tanggoe niku kesusahan, matur kesusahan. Misalnya ya, kebakaran susah mboten saged bayar arisan. Nah, panjenengan saged menolong dengan meminjami saged. Niku adalah di antara tambahannya. Ada lagi yang itu tadi sama Bu. Jadi menjaga bicara kita supaya nggak menyakiti, kemudian menjaga harta, ya Bu, harta dan kehormatan tetangga kita. Misalnya wonten ya, tiang tidak dikenal, kemudian di tetangga kita itu orangnya tiba-tiba kemudian mungkin karena hutang mungkin bisa jadi tiba-tiba merusak pagarnya tonggolan. Jadi kan bisa menjaga kehormatan tetangga jenengan bisa minta bantu tetangga yang lain untuk supaya ini tadi orang gak dikenal ini bisa pergi. Jadi melerainya, mengizinkan beliau untuk pergi dari rumah tetangga. Kalau masih nggak mau ya dilaporkan kepada pihak berwajib, Pak RT RW dulu. Itu salah satu dari menjaga harta dan kehormatan tetangga. Jadi kullul muslimi alal muslimi haramun damu wa maluhu wa irduhu. Jadi seorang muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, kemudian hartanya dan kehormatannya, maka perlu kita jaga. Jadi gak boleh menyakiti, apalagi sampai membunuh. Oh itu gak Islam, gak Islam, tidak ada. Kecuali memang ada sesuai dibenarkan sesuai dengan syariat atau hukum.
Tapi di hukum sendiri nggak boleh kemudian membunuh itu nggih. Walaupun orang yang membunuh, hukumannya mungkin yang membunuh ya apa pihak pengadilan itu sampun dan ada juga tidak menakut-nakuti itu. Kadang waktu tetangga sekusil jahil. Ini panjenengan buatan usil, buatan jahit, insya Allah tetap baik hubungannya. Bu saya nggak usil nggak jahit, tapi tetangga lain yang usil dan jahil pada dia, ya itu yang menyebabkan mungkin ukhuwah Islamiyahnya enggak. Dikiroi panjenengan tomboi, dikiroi jenengan juga ikut berbuat jelek. Nah, akhirnya jenengan jadi musuhi ya pada semua. Itu diantara tips dari Islam supaya ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Yang paling mengena itu biasanya saling memberi hadiah. Makanya pas Riyadin ini kalau panjenengan saling memberi hadiah ya. Mungkin kalau di panjenengan ini memberikan uang kepada arek cilik arek seperti ayo nang omahe ayo nang Bu Sri aku minggu juga duit 5.000 lah. Dengan akhirnya ukhuwah Islamiyah kuat. Rumah Ibu Sri didatangi terus walaupun tujuannya cek oleh duit. Itu pertama-pertama, tapi hari lain juga bisa jadi semakin sering. Paling enggak jangan ngasih uang arek bahagia. Kebahagiaan arek ini menjadikan pahala panjenengan tuh banyak. Ngoten lho. Terus ditunggu ya Allah, muga-muga meneh diwehi Bu Sri maneh berarti secara enggak langsung mendoakan Bu Sri dapat rezeki lebih banyak lagi. Meneh sing ngasih duit, meneh kados niku lho. Jenengan ndongaken kula diberi keluasan rezeki. Syukur-syukur banyak bisa memberi rezeki yang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Mboten cekap saking kula ngapunten atas segala kesalahan dan kekurangan kula Ibu. Monggo kita tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Akhirul kalam. Kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sanget. Kok menawi kula gak ada utang, gak ada janji, gak ada tanggungan kalian panjenengan monggo jenengan matur Ibu, insyaallah kalau kula gak ada langsung kula saged langsung kula tunaikan. Kula akhiri jika semanten kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.